Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahrani dari jurusan Teknik Komputer, program studi D4 Teknologi Informatika Multimedia Digital kelas 2 TIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS Storytelling. Yang pertama yaitu 7 tahapan dalam mengembangkan storytelling. Seperti yang kita ketahui, storytelling tersendiri adalah bercerita ataupun mendongeng. Jadi 7 tahapan dalam mengembangkan storytelling tersendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus memilih cerita apa yang harus kita sampaikan kepada pendengar. Yang kedua yaitu kita harus menghafal jalan cerita tersebut dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan suasana atau imajinasi yang harus kita sampaikan. Yang keempat yaitu melatih intonasi saat kita berbicara. Yang kelima menyediakan alat peraga. Yang keenam menyiapkan dialog-dialog apa yang harus kita sampaikan. Yang ketujuh, memilih waktu yang kondusif atau yang tidak berisik. Unsur-unsur tersendiri dalam melakukan storytelling yaitu yang pertama kontak mata langsung, yang kedua yaitu gerak tubuh, yang ketiga yaitu mimik wajah kita, yang keempat kecepatan suara atau tempo saat kita berbicara, yang keempat yaitu alat peraga, dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Soal yang kedua ini yaitu mengenai project video mengenai permasalahan yang pernah kita buat sebelumnya. Dan di sini saya mengambil permasalahan mengenai pertanian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pertanian ini merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh di negara Indonesia ini. Karena menempati posisi kedua terhadap perekonomian di Indonesia. Banyak sekali masalah sektor pertanian di Indonesia ini. Salah satunya yaitu mindset atau pola pikir dari masyarakat yang sering memandang sebelah mata ternyata merupakan masalah yang sangat besar bagi negeri ini. Di mata masyarakat, pertanian di Indonesia ini dikerjakan hanya di sawah dan juga mencangkul di kebun. Sedangkan sektor yang lain dapat dilakukan di ruangan yang nyaman dan ber-AC. Mindset atau pola pikir masyarakat inilah yang menjadi masalah terbesar dalam pertanian di Indonesia. Masalah yang kedua yaitu mengenai krisis regenerasi petani muda, di mana masalah ini berkaitan dengan masalah yang sebelumnya mengenai pola pikir yang berdampak pada generasi muda. Sektor pertanian yang sejatinya merupakan prospek yang menjanjikan jika dikelola dengan baik belum mampu menarik perhatian generasi muda untuk terjun di dalamnya. Persoalan yang ketiga yaitu mengenai permodalan. Masalah mengenai permodalan juga dianggap sangat memiliki masalah yang sangat besar di negeri ini. Permodalan yang tidak memadai dapat berpengaruh secara langsung terhadap tingkat produksi yang dihasilkan. Modal sebagai suatu input yang dibutuhkan dalam bertani, jika tidak diperhitungkan dengan tepat akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang keempat yaitu mengenai ahli fungsi lahan. Ahli fungsi lahan yang terjadi di masyarakat karena adanya anggapan bahwa mempertahankan lahan pertanian pada masa sekarang ini tidak lagi diperuntukkan. Dikarenakan kondisi ini adalah banyaknya tawaran masyarakat mengenai harga beli tanah yang tinggi sehingga masyarakat rela menggadaikan tanah pertanian yang banyaknya akan dialihkan fungsi dengan tempat berdirinya kegunaan atau kebutuhan lainnya seperti rumah. Yang kelima yaitu mengenai teknologi pertanian. Teknologi pertanian yang belum maksimal dalam menjangkau masyarakat dapat menjadi masalah yang serius. Adanya fungsi teknologi pertanian yang dapat memudahkan dalam proses produksi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas produk pertanian. Yang kelima yaitu mengenai persoalan pupuk. Pupuk merupakan kebutuhan dasar di dunia pertanian, khususnya budidaya tanaman. Ketersediaan pupuk harus dipenuhi karena untuk mencapai hasil yang maksimal. Jika tidak ada pupuk, maka tidak ada juga tanaman. Yang keenam yaitu tentang pemasaran. Masalah yang sering dihadapi dalam segi pemasaran produk adalah masih minimnya jaringan pasar serta adanya rantai pemasaran yang panjang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Selain itu, pesaing pasar yang ketat dengan produk impor juga memicu kendala pemasaran yang serius untuk petani lokal. Yaitu mengenai teknik budidaya yang kurang tepat. Teknik dalam arti budidaya yang kurang tepat dapat memicu kendala pada hasil produk yang dihasilkan kurang optimal. Sampai dengan kegagalan panen, teknik budidaya sangat dibutuhkan selama kegiatan produksi untuk menghasilkan produk tanaman yang baik dan dapat dipasarkan kepada pasar-pasar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.